I've always loved songs about growing up. Things look so different today. Now that I'm flying away. Walk past the swimming pool. Halo teman-teman, saya Tania Agustiana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekowisata dan akan menampilkan ulang video vlog ekowisata saya yang harapan saya dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua terkait tempat rekreasi maupun tempat berwisata yang beredukasi serta ramah lingkungan. Saya berangkat dari Banjarbaru ke tempat wisata Taman Labirin menggunakan alat transportasi mobil. Untuk mengakses perjalanan ke Taman Labirin sangatlah mudah karena cukup dengan waktu 1 jam dan berjarak 30 km untuk sampai ke lokasi tujuan. Sesampainya saya di sana, saya langsung mendatangi kantor pihak pengelolaan tempat wisata Taman Labirin tersebut untuk mewawancarai terkait informasi yang ingin saya tanyakan. Setelah kegiatan wawancara, saya langsung diajak untuk berkeliling kawasan wisata Taman Labirin oleh Pak Budi. Taman Labirin berlokasi di Kecamatan Tambang Ulang dan Kabupaten Tanah Laut. Taman Labirin memiliki luas area kawasan yaitu seluas 105 hektar. Berikut merupakan peta kawasan BP2TP Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu lokasi kawasan Taman Labirin di mana pada kawasan ini memiliki 34 tempat fasilitas dari tempat wisata Taman Labirin. Lokasi ini merupakan lokasi KPH pada awal tahun 2000, kemudian ada regulasi dari pemerintah yang dijadikan lahan penelitian dalam bidang pertanian. Pada tahun 2003 sampai dengan 2018, tempat ini menjadi balai penelitian pertanian terpadu. Kawasan Taman Labirin terbagi menjadi beberapa kawasan, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Untuk tanaman hortikultura yaitu contohnya seperti sirsak, rambutan, lombok, terong, dan juga pepaya. Wisata tempat Taman Labirin memiliki tempat outbound yaitu contohnya seperti jembatan gantung dan juga flying fox. Kawasan Taman Labirin juga memiliki danau untuk kegiatan sepeda bebek air. Dan untuk sektor perikanan adanya kolam sekitar 20 kolam untuk pengairan air danau yang luasannya sekitar lebih dari 2 hektar untuk persediaan air pada saat musim kemarau. Dan yang saat ini saya tampilkan yaitu merupakan Taman Labirin yang kebetulan berseberangan dengan tempat penangkaran rusa. Tempat ini juga menyediakan fasilitas seperti asrama yang berkapasitas bisa untuk 40 orang. Sesampainya di sektor perkebunan, yaitu terdapat jenis tanaman seperti kelapa sawit, karet, dan kakao, dan adanya tanaman pangan seperti jagung dan juga padi. Hasil dari perkebunan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, jadi adanya tanda tangan kontrak dan berbagi hasil ketika sudah panen. Sekarang ini saya sedang berada di kawasan kehutanan yang ditanami oleh tanaman-tanaman langka serta dilindungi. Jenis tanamannya yaitu seperti pohon ketapi, suntu, dan juga ulin. Sesampainya di puncak kawasan Taman Labirin, terdapat villa yang memiliki fasilitas 4 kamar. Villa ini sering digunakan ketika ada kegiatan-kegiatan pelatihan. Taman Labirin sudah berdiri dari sekitar tahun 2010 dan dibuka untuk umum. Setelah dibukanya wisata Labirin, pengunjung ke tempat wisata ini semakin bertambah. Namun, sesudah munculnya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi tempat wisata di Taman Labirin ini. Sehingga tempat wisata di Taman Labirin ini dipaksa tutup dan tidak dibuka untuk umum. Masyarakat yang tinggal di dalam kawasan Taman Labirin tersebut yaitu merupakan pegawai PNS dan non-PNS yang rata-ratanya bekerja dalam pengelolaan kawasan Taman Labirin, yang memiliki latar pendidikan sarjana, pasca sarjana, SLTA, dan sekolah dasar. Masyarakat di sini juga ada yang berasal dari Banjarbaru dan Banjarmasin. Kegiatan yang dilakukan dalam konservasi lingkungan setempat ini yaitu penyediaan untuk cadangan air. Karena pada saat terjadinya kemarau, maka persediaan air pun berkurang sehingga perlu adanya konservasi lingkungan yang berkaitan dengan kesediaan cadangan air. Nah, setelah diajak berkeliling kawasan Taman Labirin, sebagai penutup saya ingin mencoba wahana tempat Taman Labirin tersebut. Jenis tanaman untuk Taman Labirin ini berupa tanaman tetehan atau Camellia sinensis. Sebelum saya memasuki kawasan Taman Labirin tersebut, alangkah baiknya saya mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan mencuci tangan saya terlebih dahulu.
Wah, saya udah gak sabar nih untuk masuk ke Taman Labirin. Apakah saya akan berhasil ya untuk sampai ke Menara Puncak? Yuk ikut saya yuk. Wah, lumayan juga ya tantangannya. Soalnya tanaman tetehannya lumayan cukup tinggi loh. Mudahan aja saya nggak kesasar ya, hehe. Waduh, sepertinya saya salah jalan nih. Oke deh, kita cari jalan lain. Pokoknya jangan gampang nyerah ya teman-teman. Setelah perjalanan yang lumayan juga nih, memakan waktu, akhirnya saya menemukan menaranya. Langsung aja yuk, naik tangga untuk ke menara puncaknya. Saya udah gak sabar nih buat lihat pemandangan Taman Labirin dari atas menara. Yuk yuk. Menaranya lumayan gak capek kok, hanya ada 2 tingkat aja nih teman-teman. Tapi sesudah puncaknya, kita bisa lihat pemandangan Taman Labirin yang cukup memuaskan mata. Siap-siap gak nih? Akhirnya perjuangan saya nggak sia-sia ya teman-teman. Kita bisa lihat pemandangan kawasan wisata Taman Labirin dari menara puncak ini loh. Rencana tindak lanjut tempat wisata Taman Labirin ini yaitu akan dibuka kembali tempat wisata Taman Labirin dalam membangun wisata yang aman yang dikunjungi ketika masa pandemi COVID-19, ketika masa PPKM telah berakhir nih. Dan rencana ke depan pembangunannya yaitu dengan menerapkan adanya zero waste atau daerah yang bebas sampah. Sehingga konsep lingkungan dengan adanya zero waste ini terbebas dari sampah. Juga ke depannya pihak kawasan Labirin akan membangun kawasan ini menjadi agro-edu wisata. Semoga saja masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Dan juga kita selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Juga mematuhi aturan-aturan dari pemerintah. Sehingga kita dapat berwisata kembali dengan aman. Nah, tempat vlog ekowisata tadi tersebut dapat dijadikan referensi bagi teman-teman yang ingin berekreasi bersama keluarga, bersama sahabat, maupun juga bersama doi yang aman di masa pandemi ini, khususnya di masa PPKM ya teman-teman. Namun, kita juga jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, selalu gunakan masker, mencuci tangan, serta jauhi kerumunan atau social distancing. Sekian video kali ini, semoga informasi yang saya sajikan tadi bermanfaat bagi kita semua. I think